Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sholati waz-zakati was-siyami wa nahana 'anil fahsya'i wal munkari wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qala aidan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram Ustadz Fatoni Eskom, dan yang saya cintai dan saya muliakan Ketua Kelas 1B Ibu Sri Ning Rahayu, dan kepada teman-teman semua yang saya cintai. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberi kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang telah kita niatkan dari rumah menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, sahabat, dan kita yang menjadi umatnya yang istiqomah. Semoga sehingga kita dapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Para hadirin sekalian, di sini saya ingin mencoba menyampaikan bagaimana kita supaya dapat masuk ke dalam surga Firdaus. Mau ibu-ibu? Mau. Terus hidup kita sehari-hari bahagia. Mau? Mau. Ada lagi. Dan kita masuk ke dalam kubur itu lebih bahagia lagi. Jangan ada rasa takut. Kan biasanya kita tuh kalau udah ada dengar-dengar kematian, gimana ya nanti kita? Sangat takut, mengerikan, termasuk saya. Oleh karena itu, saya akan mengangkat tema, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Amin. Di sini saya dengan tema seperti yang saya terangkan itu, yang saya jelaskan itu, perbaiki sholatmu dan maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ada beberapa keutamaan dalam sholat itu, ibu-ibu sekalian. Ini menasehati untuk diri saya sendiri khususnya, karena sholat itu membutuhkan kehusyuan. Kalau kita tidak khusyuk, mungkin kita tidak akan benar dan baik bagaimana kita menyembah kepada Allah. Supaya keutamaan-keutamaan dalam sholat itu kita tidak dapat. Pertama, Allah akan memperbaiki di dunia ini, memperbaiki hidup kita, tata cara hidup kita dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, seperti yang tercantum dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi ibu-ibu tahu nggak keji itu apa? Siapa yang tahu, Bu? Belum tahu. Saya coba menerangkan sedikit. Keji itu adalah perbuatan kotor seperti LGBT,
porno aksi, pornografi, kemudian juga membicarakan teman, ngomongin gibah, itu adalah perbuatan keji. Jadi semoga kita dihindari dari perbuatan itu semua, karena kita sudah sholat dengan baik, ingat kepada Allah. Ada lagi kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, dari wal munkarnya apa? Perbuatan munkar. Perbuatan munkar itu seperti membunuh, mencuri, berbohong, korupsi. Nah, berbohong ini dan perbuatan tidak jujur itu termasuk munkar. Yang sering kita lakukan juga itu munkar, Bu. Misalnya mencontek. Kan kita kan misalnya nggak tahu, terpaksa ingin nilai kita bagus atau kita jadi terpaksa mencontek. Dikit lah. Tapi kalau misalnya ya itu termasuk saya gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak termasuk orang yang mungkar, keji dan mungkar. Marilah kita sholat dengan khusyuk dan benar, karena itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan lainnya, kita itu akan diselamatkan Allah, akan dibantu oleh Allah dengan rasa tentram. Kalau kita sholat dengan benar, dengan khusyuk, kita tuh akan tentram, hati kita tenang, iya kan? Jadi apa itu? Ada kenyamanan. Coba ibu-ibu misalnya udah sholat, oh ini udah waktunya sholat, kita lagi ada tebusan apa gitu, terus kita ambil wudhu yang benar, terus kita ke tempat sholat, kita akan melakukan sholat, tapi dengan fokus hanya kepada Allah. Hati kita akan tenang kan, Bu? Setelah sholat kita kan situ ada zikir, ada membaca Al-Quran, ada memohon ampun dan segala-galanya. Jadi kita merasa tenang, walaupun kita bisa dikasih ujian itu, ujian yang dari kecil sampai berat, kita jalani aja. Pertama dengan ikhtiar dulu, terus kita minta sama Allah, minta diberi kesabaran. Mudah-mudahan kita diberi jalan oleh Allah, karena Allah itu janji kalau kita bersyukur, bersabar, kita akan diberi jalan. Seperti dalam surat Al-Quran itu, yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Jadi Allah itu akan memberi jalan kepada yang urusan yang kita tidak tahu, yang kita tidak bisa. Ya. Dan kalau kita berserah diri pada Allah, kita udah usaha, tapi kita yakin Allah akan menolong kita. Benar nggak, Bu? Insya Allah. Karena saya juga pernah mengalami hal-hal yang sangat mungkin ya, kalau dalam hidup ini banyak ujian-ujian ya. Ditinggal suami, kemudian saya sendiri dinyatakan kanker pada saat itu. Tapi dengan tawakal kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, selalu dibarengan dengan ikhtiar, insya Allah Allah akan memberi jalan. Dengan cara apa? Memberi kesabaran, memberi kekuatan pada kita sendiri. Dan Allah juga akan memberi rizki yang tidak terduga. Karena kita rezeki kita tuh kalau kita hitung-hitung, belum kita pemasukan sekian, pengeluaran kita buat yang sakit, buat yang sekolah, buat belanja, buat berobat dan segalanya. Itu kalau dihitung dengan kalkulator tidak akan mencukupi. Maka Allah pun memberi rizki yang tidak terduga. Wala yarzuq fi haitsu la yahtasib. Seperti itu. Jadi kita jangan ragu dengan janji Allah. Insya Allah Allah akan membantu kita. Kalau memang udah terpojok, kalau udah ini pasti aja ada, supaya kita tidak putus asa. Kenapa? Supaya kita tidak putus asa. Kalau kita putus asa, kan akhirnya dosa. Nah, kita cara jalan keluarnya itu ya kita ambil air wudhu,
kita sholat, kita mohon pada Allah supaya kita ditenangkan hati kita bagaimana caranya. Insya Allah nanti ada aja tuh, apa dari tetangga, apa dari saudara, apa dari mana, apa dari teman yang akan membantu kita, yang menguatkan kita. Bukan materi aja, tapi mau kita kita juga dikasih semangat karena ada Allah. Seperti itu. Kemudian kita juga dalam keutamaan sholat khusyuk itu ada kita tuh kalau meminta berdoa kepada Allah jangan ragu. Allah itu pasti mengabulkan doa kita. Walaupun belum dikabulkan di dunia, tapi insya Allah di akhirat nanti kita dikabulkan. Yang penting kita jangan bosan-bosan untuk berdoa. Umpamanya seperti kalau setara dari Nabi misalnya contohnya ya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu tidak mempunyai keturunan dan istrinya pun divonis menopause dan tidak akan mempunyai anak. Tapi karena dia selevel Nabi, dia berdoa pada Allah, dia minta kepada Allah, minta diberikan keturunan yang soleh, yang bagus. Karena dia Nabi, langsung walaupun Nabi baru berdiri aja sudah diberikan. Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala katakan pada Nabi Zakaria kalau dia akan mendapatkan putra yang bernama Yahya. Tuh. Jadi, berarti Allah tuh memang kalau kita bersungguh-sungguh berdoa, insya Allah semua yang kita harapkan, yang kita minta Allah akan kabulkan. Jadi marilah ibu-ibu, mungkin kita pertama ya dari sholat aja. Kalau kita sholatnya nggak benar, nggak baik, terutama dari wudhunya, toharohnya, tempatnya, pakaiannya. Kalau kita masih mengandung najis, masih belum bersih, bagaimana mau diterima oleh Allah? Itu kan juga kan salah satu syarat sholat, sahnya sholat. Kesimpulannya, jadi marilah kita berusaha semaksimal mungkin kita sholat dengan khusyuk, dengan satu lagi caranya kita tahu apa makna dari sholat itu sendiri, takbir takbiratul doa iftitah itu apa, ruku, sujud, dan semuanya. Jadi apa sih itu maksudnya, artinya? Mudah-mudahan mungkin memang kalau begitu kita lama sholatnya, lama banget karena kita menghayati banget ya. Demikian mungkin penyampaian saya kurang baik dan benar dan kurang tersusun rapi, mohon dimaafkan. Ya, hanya sampai situ aja saya bisa menerangkannya dalam tahap belajar, Ustaz. Kemudian saya boleh nggak berpantun? Boleh. Ada pantun nih ya. Asik. Buah kelapa dimakan ulat. Ulatnya masuk ke batang tomat. Marilah kita dirikan sholat, kelak hidup kita menjadi nikmat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.